في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah tidur selepas subuh menyebabkan penyakit lemah syahwat? Sebagaimana umat Islam, bangun di pagi hari sudah menjadi suatu keharusan karena kewajiban untuk menjalankan sholat subuh. Walaupun masih dalam kondisi yang sangat mengantuk, bahkan mungkin banyak di antara kita selepas sholat subuh tidur kembali. Padahal tidur setelah sholat subuh dinilai tidak baik dalam agama Islam. Tidak hanya dalam agama Islam saja, tidur selesai subuh juga tidak baik dilihat dari segi kesehatan. Tidur setelah sholat subuh dibolehkan apabila ada halangan tertentu saja demi menjaga kesehatan tubuh. Berikut adalah 6 alasan mengapa agama Islam melarang tidur setelah sholat subuh yang perlu kalian ketahui. Mari kita simak video berikut ini. 1. Tidur setelah sholat subuh tidak mendapatkan keberkahan. Pagi menjadi awal yang baik untuk melakukan segala aktivitas karena masih dalam keadaan segar dan memiliki banyak energi. Di awal pagi juga menjadi awal turunnya rezeki dan keberkahan karena menjadi awal semua aktivitas berlangsung. Untuk itu, tidur setelah sholat subuh tidak akan mendapatkan keberkahan. Di waktu pagi, Nabi SAW telah mendoakan agar pagi menjadi waktu yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, "Ya Allah, berkailah kepada umatku di pagi hari mereka." Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Tidur setelah subuh menghambat datangnya rezeki. Tidur setelah subuh atau pagi hari memang enak untuk dilakukan, tetapi itu dapat menjadi salah satu penyebab rezeki kita terlambat. Di pagi hari menjadi segala awal aktivitas berlangsung. Jika kita memutuskan untuk tidur kembali selepas sholat subuh, tentu saja kita kurang maksimal dalam menjalankan aktivitasnya. Sebagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah radhiyallahu anhu berkata, tidur setelah subuh mencegah rezeki, karena waktu subuh adalah waktu makhluk mencari rezeki mereka dan waktu dibaginya rezeki. Tidur setelah subuh suatu hal yang dilarang atau makruh, kecuali ada penyebab atau keperluan. 3. Tidur setelah subuh tidak akan memperoleh kebaikan. Waktu pagi seharusnya banyak diisi dengan hal-hal yang positif, agar menjadi batu loncatan di waktu siang hingga sore nanti. Dengan mengisi kegiatan pagi yang positif, pikiran kita akan tertata dan rencana yang akan kita laksanakan selama satu hari pun akan menjadi lebih jelas dan akan berjalan dengan baik. Mengisi kegiatan pagi dengan sesuatu hal yang positif juga akan mendatangkan pahala dan kebaikan bagi diri kita sendiri. Sebagaimana Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu berkata, di antaranya hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit, karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah atau waktu meraih kebaikan yang banyak. Dari penjelasan para ulama tersebut, sudah semakin jelas bahwa tidur setelah sholat subuh memang tidak dianjurkan dalam agama Islam demi kebaikan diri kita sendiri.
4. Tidur setelah sholat subuh menyebabkan rasa malas untuk beraktivitas. Saat kita bangun pagi, kita akan merasakan lebih segar dan bersemangat karena masih banyak energi yang kita simpan. Namun, saat kita tidur kembali setelah subuh, kondisinya sudah berbeda lagi. Badan terasa berat, letih, dan lesu, sehingga membuat rasa malas untuk beraktivitas, dan terkadang juga aktivitas yang kita lakukan menjadi tidak maksimal. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahkumullah yang mengatakan, banyak tidur dapat mengakibatkan lalai dan malas-malasan. Tidur memang diperlukan, tetapi kita harus tahu kapan waktunya tidur dan berapa jam kita harus tidur. Karena tidur dapat menimbulkan rasa malas dan kebiasaan membuang-buang waktu, apalagi jika terlalu banyak tidur. 5. Tidur setelah sholat subuh menimbulkan banyak macam penyakit. Tidak hanya rasa malas yang timbul saat kita tidur selepas sholat subuh, tetapi juga bisa mendatangkan penyakit lain. Salah satu penyakit yang bisa timbul akibat tidur selepas sholat subuh adalah lemah syahwat. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahkumullah berkata, banyak tidur ada yang termasuk dilarang dan ada pula yang dapat menimbulkan bahaya bagi badan. Tidur pagi juga menyebabkan berbagai penyakit di badan, di antaranya adalah lemah syahwat. Sudah sepatutnya kita menjaga kesehatan tubuh kita sendiri demi kebaikan diri kita sendiri. Karena yang berhak mengatur atau yang tahu kondisi tubuh kita adalah diri kita sendiri. 6. Tidur setelah subuh tidak baik untuk kesehatan. Pagi hari menjadi awal metabolisme tubuh mulai bekerja dan melakukan pemanasan. Namun, saat tidur kembali selepas subuh, metabolisme tubuh akan terhambat untuk bekerja dan berakibat pada terganggunya kesehatan tubuh kita. Dengan terganggunya sistem metabolisme tubuh, akan mengakibatkan lemah dan tidak bersemangat untuk beraktivitas. Salah satu ulama yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, tidur setelah subuh sangat banyak bahayanya bagi tubuh karena melemahkan dan merusak badan, karena sisa-sisa atau metabolisme yang seharusnya diurai dengan berolahraga atau beraktivitas. Semakin jelas bahwa tidur selepas sholat subuh memang tidak dianjurkan dalam agama Islam. Selain tidak baik untuk kesehatan, juga bisa mengurangi keberkahan dalam hidup kita. Itulah 6 alasan mengapa agama Islam melarang tidur setelah sholat subuh. Jika tidur selepas sholat subuh menjadi kebiasaan, coba untuk mengubahnya secara berlahan-lahan. Mulailah dengan hal yang sederhana, seperti keluar dari kamar selepas sholat subuh, agar rasa ingin tidur kembali bisa berkurang, dan isi pagi kita dengan hal-hal yang berbau positif. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Muhammad SAW melarang umatnya untuk tidur di 5 waktu ini. Yang pertama adalah tidur pagi setelah sholat subuh. Yang kedua, tidur setelah sholat asar menjelang maghrib. Yang ketiga, tidur sebelum sholat isya. Yang keempat,
tidur setelah makan. Yang kelima adalah tidur sepanjang hari. Itulah 5 waktu tidur yang dilarang Rasulullah, kecuali ada hal-hal lain yang mengganggu, misalnya karena sakit, karena bepergian. Selain itu, tidur terlalu lama membuat hati menjadi keras dan kesehatan terganggu serta penyakit mudah datang. Rasulullah SAW adalah contoh teladan terbaik bagi umatnya. Beliau hanya sedikit tidur dan beliau hanya tidur sebentar di waktu siang dan segera tidur setelah sholat Isya. Kecuali ada hal-hal yang penting, beliau tidak tidur setelah itu. Dan setelah sholat Isya, Rasul pun tidur. Setelah tengah malam, Rasulullah bangun untuk sholat tahajud atau sholat malam atau zikir atau hal lainnya. Rasulullah SAW melarang umatnya untuk begadang tengah malam, kecuali ada hal-hal penting yang memang harus dilakukan. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.